Berani tak mereka untuk menutup diskotik itu di bulan Ramadan? Tak berani. Yang dulu nutup siapa? FPI. Berani tak? Tak. Yang berani masuk ke sana siapa? Jamaah Tabligh. MUI berani tak? Tak. MUI hanya berani mengatakan, menuliskan tutup diskotik klub malam melalui surat. Pertanyaannya, kuat atau tak kuat? Lemah sekali, kata beliau. Nampak kali. Tenang Pak, curhat beliau ini kayaknya. Bayangkan Bapak Ibu, itu kelemahan kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau hanya sekedar al-amru bil ma'ruf banyak yang bisa. Cuma nahyu al munkar itu yang sedikit yang bisa. Yang uniknya sekarang itu kalau ada orang berantem, orang apa segala macam, itu kan kita nggak mau, bukan menasehati, justru kita foto itu, kita share. Kita foto, kita share di Facebook, share di TikTok, share-nya di mana? Wah, ini nanti banyak pengikutnya. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tahtimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kita semua di waktu yang subuh ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan atau Allah anugerahkan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Allah jadikan mereka penghafal Quran mumpung di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan nuzulul Quran dan malam turunnya Al-Quran insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada subuh hari ini kita akan coba sedikit mengkaji tiga golongan yang akan dibinasakan oleh Allah. Jadi sebenarnya tiga golongan yang akan dibinasakan oleh Allah itu ada perbuatan-perbuatan yang sederhana sebenarnya, tapi memang kadang-kadang manusia tertipu dengan kesederhanaan tersebut. Ada perbuatan-perbuatan yang memang kadang-kadang manusia lupa bahwa manusia berada pada posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena memang kita jarang bertadabbur dengan apa yang sudah pernah terjadi. Kita tak pernah bertadabbur, bukan mungkin tak pernah, tapi jarang sekali kita bertadabbur. Ketika Allah menurunkan satu bencana, kita menganggap hal itu sepele saja. Misal kita contoh ada banjir, kemudian ada yang disebut dengan gempa gitu. Tapi kadang-kadang orang berpikir itu hanya sekedar bencana alam. Dia tak berfikirkah ketika Allah menghancurkan 5 kaum, paling tidak minimal ada 5 kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk sifat dan karakter. Kita ambil contoh misalkan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu kaum Sodom. Itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Tapi tak berlaku dengan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada rahmat yang Allah berikan spesial buat kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kaum Nabi Muhammad itu disamakan dengan kaum-kaum sebelumnya yang dihancurkan oleh Allah, yang dibinasakan oleh Allah, mungkin kita dah tak ada. Kenapa? Karena sekarang itu dari 5 kaum yang dihancurkan, yang dibinasakan oleh Allah itu, kelima-lima sifat yang dilakukan oleh kaum itu dilakukan oleh kaum saat ini. Jadi jahiliyahnya dulu itu tak sama dengan jahiliyah sekarang itu. Jahiliyahnya dulu memang tak ngerti, bodoh dia, tak ngerti dia. Tapi jahiliyah sekarang itu dia punya ilmu tapi lebih parah daripada itu. Inilah kemudian yang terjadi.
Sehingga kalau bukan karena rahmatnya, kalau bukan karena doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh kita dah hancur dah. Makanya Nabi itu paling, ketika Taif mau dihancurkan, kata Nabi jangan. Kelak akan muncul orang-orang soleh. Betul, lahirlah di Taif orang-orang soleh. Kita tidak ketemu dengan Nabi, tapi perbuatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terdahulu sampai saat ini terjadi. Kita ambil contoh lesbi, gay, yang tadi kita sampaikan kaum Nabi Lut. Itu saat ini banyak itu. Di Pekanbaru ini, itu termasuk salah satu tempat yang memang, mohon maaf itu yang namanya homo itu cukup menjadi bagian yang perlu diperhatikan di Pekanbaru. Dan Bapak Ibu harus tahu, mereka punya kelompok itu, punya grup WA, anak SMK lagi pula. Nah, itu cerdasnya mereka. Jadi saking cerdasnya, tidak ada lagi namanya suka perempuan, itu tidak ada. Dan itu dipelihara. Siapa yang memelihara? Oknum-oknum tertentu. Kalau bahasa gaulnya manajemen konflik kan. Itu bahasa lain lah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ambil contoh terlebih dahulu dari golongan yang memang, atau kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah. Kaum yang pertama yang dihancurkan oleh Allah, kita lihat karakternya, baru kemudian kita sampaikan golongan tersebut di zaman saat ini. Ada namanya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Apakah karena dia tak mau perintah, tidak mau patuh kepada Nabi Nuh? Sebenarnya bukan itu. Karena dia tak mau patuh sama Allah. Ini bahasa sederhana saja. Dia tak mau patuh kepada Allah. Kan'an, anaknya Nabi Nuh, yang tak mau ikut Nabi Nuh. Apa kata dia? Udahlah, pokoknya saya mau naik ke gunung, kata dia. Nanti sampai di gunung saya selamat. Kata Nabi Nuh, tak, akan ditenggelamkan semua oleh Allah. Tapi bagaimana tidak? Nabi Nuh tak bisa berbuat apa-apa sampai Allah katakan dia bukan dari golonganmu, kata Allah. Tak usah kau paksakan, itu bukan dari golonganmu, gitu. Itu anak daripada Nabi Nuh. Pertanyaan yang sederhana, apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh sampai mereka dibinasakan oleh Allah? Kalau hanya tidak patuh kepada Allah, mungkin Allah tak akan sampai membinasakan. Baik, yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, mereka memang tidak mau menyembah Allah. Yang ketiga, mereka menyakiti Nabi Allah, Nabi Nuh. Yang keempat, mereka mengingkari janji-janji mereka. 4 poin yang dilakukan oleh mereka. Sekarang pertanyaannya, zaman sekarang banyak enggak yang ingkar janji? Banyak apa tidak, Bu? Harus jujur, Bu. Banyak enggak yang ingkar janji? Banyak, tapi banyak mau enggak Allah menghancurkan, membinasakan? Belum. Bukan tak mau, belum. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak membinasakan? Karena di sudut tempat yang lain masih banyak yang beriman kepada Allah. Ini kelebihan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 amman fa'akhadhahum tufan. Jadi ketika Nabi Nuh menjadi seorang nabi bagi kaumnya itu, alfasinin, mungkin 1000 tahun lamanya. Tapi 50 tahun kemudian mereka mengingkari. Bayangkan sekian lamanya mereka beriman, tapi mereka mengingkari. Kemudian Allah kasih tufan. Bayangkan Nabi Nuh cuma dikasih tufan. Tufan itu Bapak Ibu tahu ya, topan angin topan itu tahu. Dia ada maksud angin topan, ada maksud penyakit tufan. Kemudian ada yang dimaksud dengan ditenggelamkan dan dibinasakan. Dan itu terjadi. Di Indonesia terjadi. Berbagai macam bencana itu ada. Termasuk yang terakhir ini bencananya itu. Apa namanya? Covid. Covid bencana. Itu bukan bencana lagi. Itu lebih berbahaya daripada penyakit taun yang zaman itu. Jadi dulu ada namanya penyakit taun. Dan itu sebenarnya tidak sebahayanya Covid saat ini. Yang dianggap orang itu bisa mematikan.
Wallahu alam, betulkah mematikan atau memang dimatikan? Dia ada dua pemahaman itu. Memang pertama itu mati atau mematikan, yang kedua dimatikan. Nah, ini dia pemahaman yang kedua ini agak-agak gimana gitu. Paham maksud saya dimatikan Bapak Ibu ya? Tak usah terlalu serius betul Bapak Ibu. Pagi-pagi ini kita tidak baik serius. Kalau serius-serius berbahaya. Itu yang pertama. Kemudian kaum yang kedua namanya kaum Nabi, kaum Ad. Ini lebih parah lagi. Kaum Ad juga menjadi bagian daripada golongan yang kemudian dihancurkan oleh Allah. Ketika kaum ini dihancurkan oleh Allah karena kedurhakaan mereka kepada Allah. Kedurhakaan mereka kepada Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa ila adin akhahum, kata Allah. Siapa akhahum? Akhahum Hudan. Siapa itu Hudan? Nabi Hud. Pertanyaannya adalah semua golongan itu punya nabi masing-masing. Punya nabi masing-masing. Apa kedurhakaan kaum Ad tersebut kepada saudara mereka Hud? Hai kaumku, kata, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain daripada Allah. Kamu hanyalah mengada-ngadakan saja. Bayangkan kaum Ad itu membandingkan Allah dengan hewan. Dia bandingkan Allah dengan matahari. Dia bandingkan Allah dengan pohon-pohonan. Sekarang ada. Dia bandingkan Allah dengan dukun. Dia bandingkan Allah dengan sesajenan. Dia bandingkan Allah dengan makhluk. Dia bandingkan Allah dengan penguasa. Artinya Bapak Ibu, perbuatan kaum Nabi Nuh dilakukan oleh umat saat ini. Perbuatan kaum Ad juga dilakukan oleh kaum saat ini. Bayangkan kesabaran Allah untuk tidak memberikan atau untuk tidak membinasakan kita masih dalam konteks rahmat. Coba kalau Allah tak punya rahmat, mau diapain kita? Yang ketiga, kaum Tsamud. Sebenarnya banyak kaum yang dihancurkan, tapi kita ambil yang 5 besar saja. Kaum Tsamud. Kaum Tsamud sama. Kehancuran kaum Tsamud disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran. Kaum Ad disebutkan dalam Al-Quran. Kaum Tsamud disebutkan dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah nama-nama tersebut itu replika atau bukan nama asli? Nama asli. Berarti apa yang dimaksud oleh Al-Quran kalau nama asli yang disebut? Kejadian yang serupa dengan kelompok yang sama tidak akan terjadi. Tetapi karakter-karakter kelompok itu, sifat-sifat itu akan terjadi. Kita ambil contoh Fir'aun. Fir'aun itu nama asli atau tak asli? Tidak. Fir'aun itu bukan nama asli. Fir'aun itu sifat. Jadi Fir'aun itu dalam bahasa Persia itu satu sifat kesombongan yang dimiliki oleh seorang penguasa. Dalam Al-Quran dia disebut sebagai Togha. Artinya seorang penguasa yang mengaku dirinya Tuhan. Kalau mengaku dirinya Tuhan dengan kesombongannya, Allah sebut dalam Al-Quran kalimatnya Togha. Ada namanya Qarun. Mengaku punya harta melimpah. Kesombongannya menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Bahkan sempat mengaku dirinya Tuhan karena harta yang dimiliki. Bagha, kata Allah dalam Al-Quran, kesombongan kesombongan Qarun Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat bagha. Arti bagha dan togha itu artinya sama, berlebihan, syaraf. Tetapi derajatnya berbeda, konteksnya berbeda. Yang satu togha, kesombongan karena mengakui dirinya Tuhan. Yang kedua bagha, kesombongan karena mengaku segala sesuatu yang dia miliki hasil pencarian dirinya, hasil jerih payah diri dia, tanpa mengindahkan keberadaan Tuhan. Maka Qarun mengatakan tidak ada sesuatu ala ilmin indi, kata dia. Maksudnya apa? Ini semua jerih payahku, kata Qarun. Bukan jerih payah Tuhan, bukan. Tapi ini jerih payah aku, kata Qarun. Sampai sini paham Bapak Ibu? Dan karakter Qarun
Itu tidak disebutkan sebagai pelakunya, tapi sifat Qarun, sifatnya Fir'aun itu terjadi. Kita banyak dapatkan manusia yang menganggap, ngapain aku sedekah? Ngapain aku berzakat? Ini hasil jerih payah aku. Ini hasil pencarian aku. Ngapa kau datang ke sini untuk minta sedekah? Pergi sana dan kerjalah. Ini karakter manusia saat ini. Itu beda tipis dengan Qarun. Hanya saja kesombongan Qarun itu jauh. Sehingga ada orang yang belakangan datang itu sombong terlambat namanya. Sombongnya karena kayanya tak seperti Qarun. Sombongnya tak seperti Fir'aun. Ada yang ngaku Tuhan, ada, bahkan ditulisnya di KTP-nya di Banyuwangi itu Tuhan gitu. Bahkan ada yang nulis tidak hanya di Banyuwangi, di Malang itu dia tulis malaikat gitu. Itu kalau digabungkan ada Tuhan, ada malaikat, ada KTP yang satu lagi kemudian mengaku setan, itu digabungkan itu. Itu sama-sama iblisnya ketiga-tiga itu. Ada orang ngaku setan, ada orang ngaku Tuhan. Itu zaman sekarang. Ada orang ngaku nabi. Zaman dulu yang ngaku nabi cuma 3. Zaman sekarang yang ngaku nabi banyak. Hampir setiap daerah ngaku nabi itu. Hampir setiap negara punya nabi palsu. Kan lucu itu. Jadi lebih berbahaya zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman sekarang Pak ya. Pertanyaannya, kita sudah tahu zaman sekarang berbahaya. Kok kita masih mau hidup? Belum dimatikan. Pertanyaannya, sudah siap mati atau belum? Ibu-ibu udah siap mati? Siap Bu? Belum. Bapak-bapak ada siap mati? Belum? Pak Waka ada siap? Pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Karena memang itu yang terjadi. Bayangkan kita hidup sudah mungkin ada yang 70 tahun. Selama 70 tahun dia selalu bertemu dengan Ramadan. Selama 70 tahun dia bertemu dengan Ramadan. Pertanyaannya, selama bertemu dengan Ramadan 70 tahun itu, apa yang membuat dia berubah dari perubahan Ramadan tadi? Ramadan itu bulan hijrah. Bulan yang kemudian harus kembali kepada kebaikan. Bayangkan di bulan Ramadan itu dibelenggu, setan itu dibelenggu gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, hadis ini kemudian jangan dipahami begitu tekstual, jangan. Tak bisa dipahami tekstual. Apa kata mereka? Nabi mengatakan begini dalam hadisnya itu, setan dibelenggu. Sekarang pertanyaannya, ketika setan dibelenggu kok masih ada orang yang tak puasa? Apa jawaban kita Pak? Setan itu ada 2. Setan dari kalangan setan itu sendiri, yang setan dari kalangan manusia. Yang sekarang yang banyak tuh setan dari kalangan siapa? Manusia. Dan disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni wal ins. Jadi setan dan iblis itu kita dalam diri kita ada 2. Setan itu ada 2. Satu yang bersifat bentuk setan, yang kedua bersifat manusia. Itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Satu dari golongan jin kata Allah, yang satu lagi dari golongan manusia. Jadi kalau ada manusia yang mencaci maki manusia, berarti kira-kira setan apa malaikat? Nah, ibu-ibu yang ngomong ya. Saya tak ngomong orang setan, tak berani pula Pak. Nanti bermasalah. Baik. Itu yang kemudian nomor 3. Sekarang nomor 4, kaum Sodom. Siapa kaum Sodom itu? Nah, ini yang tadi kita sebut. Lut. Kaumnya Nabi Lut. Kemudian yang kelima, Madian. Tertulis dalam Al-Quran. Atau Aikah. Dia ada kelompok Madian, ada kelompok Aikah. Kelompok ini sama, perbuatan mereka sama, kedurhakaan mereka kepada Allah sama. Cuman uniknya, dari 5 golongan tadi itu jumlahnya tak banyak. Jumlah mereka tak sebanyak sekarang. Sekarang itu kita ambil saja di Indonesia, itu berapa juta? Berapa juta jumlahnya Bapak Ibu? Berjuta-juta manusia di Indonesia. Mayoritas muslim apa tak muslim? Muslim. Pertanyaan lagi yang paling sederhana. Dulu nabinya 1. Sekarang ulamanya ribuan. Ribuan, bahkan bukan ribuan, ratusan ribu ulama. Setiap daerah punya ulama. Ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Itu baru 1 kelompok. Belum ulama dari golongan Muhammadiyah, ulama dari golongan Nahdlatul Ulama, ulama dari golongan Persis, Perti, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang sederhana. Sekian banyak ratusan ribu para ulama. Ratusan ribu para ulama.
Mengapa tak mampu merubah karakter manusia-manusia yang durhaka kepada Allah? Mengapa masih banyak prostitusi? Mengapa masih banyak kelompok-kelompok khawarij? Mengapa masih banyak kelompok-kelompok penentang Tuhan? Mengapa masih banyak kelompok-kelompok yang tidak beradab, yang tidak berakhlak? Mengapa masih banyak manusia yang koruptor? Mengapa masih banyak pelaku lesbi, kelompok Syiah dan lain sebagainya? Pertanyaan itu yang kemudian muncul. Karena menurut seorang profesor dari Inggris itu dia bilang begini. Alasannya sederhana. Kata beliau, di Indonesia ini banyak Muslim tapi sedikit Islam, kata dia. Berbeda di Inggris, kata dia. Kalau di Inggris itu Muslimnya sedikit, Islamnya kuat, kata dia. Atau Islamnya banyak. Kenapa beliau berani katakan demikian? Karena di Indonesia mayoritas Muslim, tapi yang berakhlak sesuai dengan akhlak Islam itu sedikit. Kenapa kita katakan demikian? Ya karena yang cinta dunia itu banyak. Mau dia manusia biasa, sampai para ulama pun cinta dunia banyak. Sekarang pertanyaannya, kalau ulama cinta dunia, kira-kira masyarakat cinta siapa? Kalau ulama itu cinta Robicon, kira-kira masyarakat cintanya apa? Mobil apa yang lebih berharga daripada Robicon itu? Bayangkan oleh Bapak Ibu, ketika ulama memperkaya diri, kira-kira masyarakat memperkaya diri atau tidak? Saya ambil contoh Bapak Ibu. Dulu pernah ada namanya GMC, Gold Mining Corporation. Nama ini disebut dengan investasi bodong. Investasi bodong zaman dulu, ini beberapa tahun yang lalu, itu pelakunya ulama. Apa jawaban mereka? Masyarakat itu, ulama itu saja ngikut. Masa kami tak ngikut? Kebodohan, cinta dunia yang disebabkan oleh para ulama, itu menjadi dorongan, menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mengikuti langkah mereka. Pertanyaannya adalah, betapa besarnya peran para ulama merubah pola pikir masyarakat. Yang kita harus pikirkan, andai kata ulama itu betul-betul menjadi ulama kira-kira kita selamat atau tak selamat? Maka yang paling selamat itu yang punya hati kecil, yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Nah, nanti kita bahas di pembahasan 3 poin tadi. Sudah dapat ya Bapak Ibu 5 kaum. Artinya apa Allah sebutkan kelompok ini dalam Al-Quran? Refleksi Bapak. Kita harus mengambil, bertadabbur dengan kelompok 5 ini, golongan 5 ini, agar kita tak kembali kepada itu. Setidaknya dari 100 orang, 1 orang kembali, kita sudah bersyukur. Kenapa demikian? Karena 1 orang ini mampu mengatakan kepada Allah untuk menunda azab yang diberikan. Andai kata dari 100 orang tidak ada yang kemudian bertobat, kira-kira mudah atau tidak bagi Allah untuk menghancurkan? Sangat mudah sekali. Jadi Bapak Ibu, kita perlu bersyukur dengan orang-orang yang beriman, sampai Allah kemudian menunda azabnya untuk dia berikan kepada kita. Bayangkan ketika ada manusia melecehkan cadar. Ada manusia yang melecehkan cadar. Allah turunkan azabnya dengan COVID, semua manusia pakai cadar. Baik laki-laki, perempuan pakai cadar. Bahkan itu menjadi sebuah kebiasaan. 2 tahun kita dilatih untuk pakai cadar, sampai sekarang itu masih menjadi sebuah kebiasaan. Masih ada orang yang pakai cadar, dikiranya masih ada COVID itu. Baik. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk. Apa kaitannya dengan judul kita hari ini? 3 golongan yang dibinasakan oleh Allah. Salasun muhlikat, kata Allah. Kata Nabi. Salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang akan aku hancurkan, aku binasakan mereka. Ada 3 golongan yang akan aku hancurkan, kata Allah. 1, golongan yang pelit, syuhun muta. Mereka yang pelit, yang mengikuti kepelitannya. Mereka yang pelit, yang taat pada kepelitannya. Siapa yang pelit ini? Ada 2. Bahasa pelit dalam Al-Quran itu ada 2. 1 bakhil, yang kedua syuhun. Tapi yang paling banyak digunakan adalah syuhun. Kalau bakhil biasanya digunakan pelit pada harta. Tapi syuhun itu pelit tidak hanya pada harta, juga pelit pada nasihat. Kita ambil contoh sederhana saat ini. Ada orang yang kemudian melakukan maksiat. Ada orang terang-terangan melakukan maksiat. Kira-kira Bapak Ibu menasehati atau tidak? Ada orang minum khamar di depan situ. Bapak Ibu nasihati atau tidak?
Nah, sekarang kita berada di depan pasar nih. Di dalam pasar tuh banyak yang melakukan kecurangan itu. Kata Nabi, seburuk-buruknya tempat itu kan pasar, kata Nabi. Jangan tersinggung. Itu Nabi yang ngomong, Pak. Saya cuma menyampaikan. Kata Nabi, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Sekarang imbang nih. Masjid dekat, kemudian ada pasar. Di pasar tuh banyak kecurangan. Kira-kira Bapak Ibu berani tidak mengatakan kepada mereka untuk tidak melakukan kecurangan? Itu mencegah kemungkaran atau tidak? Mencegah kemungkaran. Amal saleh, al-amru bil ma'ruf, orang melaksanakan puasa, sholat tahajud, sholat duha, itu pribadi. Sekarang pertanyaannya, kemungkaran di pasar itu bisa tidak kita goreskan? Bisa tidak kita katakan kepada yang di pasar, jangan curang, jangan kau otak-atik harga, jangan kau monopoli barang? Bisa tidak, Pak? Itu pertanyaan kita. Artinya, sejauh ini kita masih mengatakan al-amru bil ma'ruf pada diri kita, tapi kita no kepada kalimat wan nahyu 'anil munkar. Orang yang tak berani memberikan nasihat kepada pelaku kemungkaran bagian daripada pelit. Bapak Ibu harus tahu, hukum menasehati pelaku kemaksiatan wajib bagi seorang mukmin. Saya pernah, Bapak Ibu, menasehat, bukan nasihat. Di depan saya diminum bir bintang itu. Bir itu diminum di depan awak. Kita nasihati, ditempeleng ya, Pak. Saya bilang setempeleng balik pula. Untung saya ada kawan. Kalau tak ada kawan bahaya juga itu. Tapi itulah, Pak. Kita ambil contoh teman-teman daripada jamaah tablik. Ini kelebihan, Pak. Teman-teman jamaah tablik itu berani mengedor tempat itu. Biliar itu, tempat biliar. Mereka berani datang. Dipukulin, ditonjok, diinjak, ditendang itu. Balik lagi, Pak. Saya cuma sekali itu doang, Pak. Besok nggak balik lagi saya. Itu kelebihan apa kekurangan? Kekurangan kita, Pak. Yang sekarang banyak yang terjadi. Para asatid itu banyak. Cuman banyak yang berbicara. Ustadz tuh banyak menasehati. Andai kata seperti FPI, andai kata seperti jamaah tablik, banyak mereka seperti itu, laskar jihad, insya Allah, Pak. Yang namanya kemungkaran itu sedikit. Jual khamar itu sedikit. Kenapa takut? Sekarang Ramadan saja, kalau zaman dulu, zaman kami kecil, Ramadan tidak ada yang berani buka. Sekarang justru pemerintah mengatakan boleh saja, bebas siapa nak buka-buka. Itu haknya dia untuk mencari makan. Oh, begitu. Jadi tak ada lagi saling menghargai antara satu dan yang lain. Yang harus menghargai kita. Mereka mau menghargai, tak masalah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini refleksi kita Bapak Ibu. Beranikah kita menasehati mereka? Tak. Saya pernah sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Berani tak mereka untuk menutup diskotik itu di bulan Ramadan? Tak berani. Yang dulu nutup siapa? FPI. Berani tak? Tak. Yang berani masuk ke sana siapa? Jamaah tablik. MUI berani tak? Tak. MUI hanya berani mengatakan, menuliskan tutup diskotik klub malam melalui surat. Pertanyaannya, kuat atau tak kuat? Lemah sekali kata beliau. Nampak kali. Tenang Pak, curhat beliau ini kayaknya. Bayangkan Bapak Ibu, itu kelemahan kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau hanya sekedar al-amru bil ma'ruf banyak yang bisa. Cuma nahyu al munkar itu yang sedikit yang bisa. Yang uniknya sekarang itu kalau ada orang berantem, orang apa segala macam, itu kan kita nggak mau, bukan menasehati, justru kita foto itu, kita share. Kita foto, kita share di Facebook, share di TikTok, share-nya di mana? Wah ini nanti banyak pengikutnya. Like and comment and share kata dia. Itu doang Pak. Kalau sudah dapat share, like and comment, yang paling banyak dapat duit siapa? Ya dia. 1 juta penontonnya, dia dapat duit. Yang berantem tadi, ya tetap begitu. Yang minum khamar ya tetap begitu. Berubah atau tidak? Tidak. Itu namanya mencari kenikmatan tersendiri. Memanfaatkan kondisi untuk menjadi raja bagi diri dia sendiri. Itu yang pertama, syuhud muta'. Ada orang yang pelit, yang tak mau memberikan nasihatnya kepada orang lain. Bapak Ibu, kita harus berani. Salah dia, kita kasih tahu. Termasuk ustadz itu sendiri. Jadi kalau ustadz salah, berani, Bapak Ibu wajib berani menasehati dia. Tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ustadz, salah ustadz tuh. Ustadz macam apa kau nih? Itu tak boleh. Harus dengan sopan, harus dengan baik. Itu karakter dan itu akhlak, itu etik.
Duduk dulu Ustaz gitu. Cari tahu. Tapi kita harus cari tahu dulu. Jangan kita tidak tahu kemudian kita katakan salah. Wah, ini muskilah, Pak. Itu yang terjadi saat ini. Banyak orang menyalahkan orang lain, sebenarnya dia tak tahu. Karena dia baru tahu satu referensi, kemudian dia berani salahkan orang lain. Ini menjadi muskilah. Artinya Bapak Ibu, kita saling menghargai antara satu dan yang lain, penting bagi kita. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu orang-orang hanya memberikan salam kepada orang yang dia kenal. Maksudnya perhatian dan nasihat itu hanya dia berikan kepada orang yang dia kenal. Di akhir zaman kata Nabi. Tapi mereka tidak akan memberikan nasihat atau salam kepada orang yang tidak dia kenal. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi dalam hadisnya yang kedua, ada namanya hawa muttaba. Hawa muttaba itu artinya adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kalian akan melihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu dia Tuhan. Dan ini sudah banyak. Ini kita ambil contoh ya Bapak. Kita ambil contoh sederhana. Hawa nafsu itu tidak berputar kepada manusia yang tidak mengerti agama saja. Jadi hawa nafsu itu ada pada semua orang. Baik dia alim, baik dia tidak alim, baik dia ulama ataupun tidak ulama. Manusia biasa, ulama sekalipun, nabi sekalipun, itu yang namanya hawa nafsu ada pada diri mereka. Yang menjadi masalah adalah siapa di antara mereka yang paling kuat? Apakah ulama lebih kuat daripada masyarakat biasa? Tidak. Apakah masyarakat biasa lebih lemah daripada ulama? Tidak. Apakah nabi lebih baik daripada ulama? Secara sifat kemanusiaan tidak. Secara sifat kemanusiaan. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Saya memang seperti kalian manusia biasa. Hanya saja aku diberikan wahyu, kalian tidak. Itu saja. Perbedaan Nabi dengan kita adalah mereka diberikan wahyu, kita tidak. Pertanyaannya dalam masalah hawa nafsu, itu Nabi, manusia biasa, ulama sama. Hanya saja Nabi maksum, terjaga. Ulama harusnya mereka terjaga dengan keilmuan mereka. Masyarakat biasa terjaga dengan keilmuan yang diberikan oleh para ulama. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kita buat pemahaman yang demikian. Nabi terselamatkan karena maksum, terjaga oleh Allah. Maka kalau Nabi tak terjaga, maka tidak ada keselamatan setelahnya. Yang kedua, para ulama itu terjaga karena keilmuannya. Yang dia ilmunya kemudian karena Allah. Tapi masyarakat itu terjaga karena ilmu yang diberikan oleh para ulama. Jadi Bapak Ibu, kita ini terjaga karena ada ilmu yang diberikan oleh para ulama. Sekarang ada yang disebut dengan hawa muttaba. Ada namanya nafsu yang dipertontonkan, nafsu yang diperturutkan. Yang paling sederhana, kita sudah lihat. Ada orang yang rumahnya mewah, mobilnya melimpah, anaknya cuma 2. Anaknya cuma berapa? 2, mobilnya 10. Yang dipakai yang mana? Nggak tahu. Yang sisanya karatan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu ilustrasi yang sederhana. Ada orang yang tak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu ada. Sekarang kita ambil contoh. Bagaimana kalau itu kemudian berlaku pada ulama? Oke, kita kasih tahu Bapak Ibu. Ada ulama yang dengan hawa nafsu mereka untuk menjadi pejabat. Ada alim. Ada ndak orang alim yang pengen punya jabatan? Banyak Bapak Ibu, banyak. Ada orang alim yang pengen punya tempat duduk? Banyak. Ada orang alim yang pengen menjadi penguasa? Ada. Kita ambil contoh Yazid bin Muawiyah. Pada masa kehancuran, pada masa pembunuhan Al-Husain, dia rela menghabisi keluarga daripada Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain, cucu Nabi, demi sebuah jabatan. Alim kah dia? Alim. Bapaknya sahabat Nabi. Kemudian ada namanya Umar. Umar ini siapa? Umar bin Sa'ad bin Waqqas, anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu manusia cerdas.
Salah satu di antara sekian banyak para sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya Umar bin Sa'ad itu ikut membunuh Al-Husain. Anaknya ikut membunuh Al-Husain. Bagaimana cara mereka membunuh Al-Husain? Itu menikam tombak di leher Al-Husain. Dan dia ikut dari bagian panglima itu. Karena dia panglima ya. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah jabatan. Mereka berharap Al-Husain mau kemudian berbaiat kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita Bapak Ibu, Al-Husain tak mau. Panglima Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah panglima yang kemudian diagungkan. Karena hawa nafsu dia ingin mendapatkan kemuliaan, pujian oleh Yazid bin Muawiyah. Dia rela membunuh. Bayangkan, yang dia turutkan apa? Hawa nafsu. Pertanyaan kita sederhana. Kalau dia mau berpikir dengan akal sehat, oh ini cucu Nabi, kalau aku bunuh cucu Nabi ini, aku masuk neraka atau masuk surga? Sederhana, dia berpikir demikian. Pertanyaannya adalah, hawa nafsu sudah menjadi Tuhan dalam diri dia. Sehingga apa? Tangannya ringan membunuh Al-Husain. Sinan, okelah kalau Sinan ini biasa, memang pembunuh dia. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, anaknya yang membunuh. Bayangkan Bapak Ibu. Hanya karena kekuasaan. Mengerti agama kah dia? Oh, sangat mengerti sekali. Sangat mengerti, cerdas-cerdas. Muawiyah bukan tak mengerti agama, mengerti, sangat mengerti. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kejadian itu kemudian terulang pada masa saat ini, yaitu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh diri manusia itu sendiri, yang tidak pernah mampu menjaga nilai-nilai agama. Allah tak mungkin mengatakan, oh aku rubah semua kalian jadi orang baik. Bukan tak mungkin bagi Allah, mungkin sangat. Tapi kalau kemudian kita ini dibaikkan oleh Allah semuanya, ya buat apa ada surga dan neraka? Bukan itu pertanyaan kita. Artinya Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah ujian agar kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Itu makanya kalimatnya fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau seandainya semua kalian berpangku tangan kepadaku untuk jadi manusia yang baik, ya buat apa aku ciptakan kalian ke muka bumi? Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kalau Allah mengatakan mudah bagi aku untuk menjadikan kalian semuanya dokter, buat apa kalian sekolah kedokteran? Tidak perlu gitu sekolah kedokteran. Tapi agar manusia tahu bagaimana tahap proses itu Pak. Yang Allah inginkan itu bukan hasil, yang diinginkan oleh Allah itu proses. Jadi Bapak Ibu masuk surga itu bukan karena pahala saja. Masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kita punya proses menuju rahmatnya Allah itu. Makanya kalimatnya sederhana dalam hadis Nabi. Orang yang berhijrah mati tengah jalan masuk surga. Kenapa dikatakan masuk surga? Sudah ada proses menuju yang lebih baik. Ketika dia proses menuju lebih baik, meninggal di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kata Allah. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, faqad dakhalal jannah, sudah masuk surga dia. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi masuk surga karena pahala atau karena rahmatnya Allah? Karena rahmatnya Allah. Jangan berbangga. Banyak orang yang bangga merasa dirinya punya banyak pahala. Ini kita kasih tahu Bapak Ibu. Kalau ada ustadz yang merasa dirinya paling baik daripada Bapak Ibu semua, berarti ustadz itu perlu dipertanyakan ke ustazannya itu Pak. Tidak mungkin orang alim itu mengaku dirinya alim, itu tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin sekali. Kecuali dia dalam kondisi bercanda, dalam konteks memberikan pelajaran kepada muridnya, itu lain cerita. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Itu yang kedua. Ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Bayangkan Bapak Ibu, sesama para ulama itu bisa saling senggol menyenggol antara satu dan yang lain hanya karena hawa nafsu. Hanya karena nafsu jabatan, hanya karena nafsu dunia, itu para ulama bisa menggeser ulama yang lain dengan cara yang tidak biadab. Bayangkan. Dan itu biasa. Karena kenapa kita berani katakan demikian? Wong zaman Nabi aja terjadi kok, zaman Nabi kok. Makanya kata Nabi, kelak di akhir zaman muncul ulama su. Nah, kita yang harus berjaga diri. Na'udzubillahi min ulama'is su. Kata Nabi, wailun li ummati min ulama'is su. Kata Nabi, kelak umatku akan celaka dengan munculnya ulama-ulama su, kata Nabi. Penyebabnya sederhana, hawa nafsu. Penyebabnya sederhana karena cinta dunia. Kita pun begitu. Kita pun begitu. Tidak hanya para ulama saja. Pertanyaannya adalah kalau kita
yang demikian melakukan perbuatan demikian, itu masih ada rambu-rambu. Artinya, kalaulah para ulama yang melakukan demikian, kemana mulut mereka yang mengatakan kebenaran di hadapan para jamaah, kemudian mereka melakukan demikian. Itu yang kemudian. Bapak Ibu mungkin tak pernah koar-koar untuk memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain. Tapi mereka menyampaikan itu. Tapi pertanyaannya adalah mengapa itu yang kemudian mereka lakukan? Seakan-akan kalimat kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun bukan menjadi rambu-rambu dalam lidah mereka. Jadi makanya Bapak Ibu di akhir zaman itu banyak orator kata Nabi. Ini Nabi yang bilang bukan saya. Kelak di akhir zaman kata Nabi banyak para orator itu banyak. Maksudnya para orator itu pintar berbicara itu banyak. Tapi sedikit yang mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Kita butuh itu. Yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah i'jabur rajul bi nafsihi kata Nabi. Ada orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah karena apa? I'jabur rajul bi nafsihi. Mereka selalu membangga-banggakan diri. Ini dia. Sifat ini kalau ada nih, mana Pak ada di masjid ini yang suka membangga-banggakan diri. Bapak bilang sama dia besok ini dibinasakan oleh Allah. Begitu Pak. Kalau berani. Tapi kalau tak berani jangan lagi. Ada Pak, ada banyak orang yang membanggakan diri itu banyak. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku ndak ada karpet masjid itu. Kalau bukan karena aku ndak akan masuk anak itu ke dalam tenaga honor. Iya jelas masuk orang bayar kok. Kalau tak bayar tak akan masuk juga itu. Iya apa tidak Bapak Ibu? Tenaga honor masuk pakai suap apa tidak? Jujur pakai suap apa tidak? Dia ada dua Bapak Ibu, satu pakai suap, satu pakai people in, orang dalam. Dia memang tak bayar, tapi karena ada orang dalam. Siapa yang bawa kamu sini? Paman saya kata dia. Itu namanya people in namanya Bapak Ibu, people in, orang dalam atau ordal. Kita sekarang ini terlalu banyak ordal, orang dalam. I'jabur rajul bi nafsihi. Kalau bukan karena saya, masjid itu tidak akan jadi itu. Kalau bukan karena saya, ini ada orang-orang yang suka membangga-banggakan Bapak Ibu, orang yang suka membangga-banggakan diri, dia sudah masuk dalam satu kalimat namanya pelaku riya, pelaku takabur, pelaku sum'ah. Nah kalau ada orang seperti ini, dia sudah syirik pada Allah. Dia sudah syirik, syiriknya syirik kecil. Kata Nabi, man salla yura'i faqad asyraka. Man sama yura'i faqad asyraka. Man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Yang salat pengen dilihat orang, itu sudah syirik. Yang puasa karena pengen diketahui oleh orang, syirik. Yang kemudian bersedekah karena dilihat oleh orang, ingin dilihat oleh orang, syirik. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kalau sudah melakukan perbuatan syirik, itu mustahil bagi Allah untuk menerima amal ibadah mereka. 70 tahun Pak, 70 tahun. Bapak berapa umurnya Pak? 60 tahun. Andai kata 60 tahun kita melakukan kebaikan, satu hari saja Bapak Ibu melakukan syirik kepada Allah, habis Pak 60 tahun tadi. Sia-sia atau tak sia-sia? Ramadan tahun ini jadikan ajang memperbaiki diri sebaik-baik. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu yang paling baik itu membersihkan hati. Imam Ghazali itu membersihkan hati itu lama kata dia. Tapi kalau kita bisa lebih cepat itu lebih baik lah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Yang ketiga tadi apa? I'jabur rajul bi nafsihi. I'jabur rajul bi nafsihi, atau orang yang suka membangga-banggakan diri, itu bagian daripada hati yang rusak. Dia sudah merusak hati. Kata Ali bin Abi Thalib, ada hadis yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bermaksiat dan melakukan kemungkaran kepada Allah, mereka sudah menanamkan tinta hitam di dalam diri dia. Tinta hitam, nuqtatus sauda kata dia. Nuqtatus sauda itu apa? Setiap orang yang melakukan maksiat, dia sudah menanamkan tinta hitam dalam diri dia. Nah setiap dia melakukan kemaksiatan, tinta hitam yang kecil tadi makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Nah kalau sudah membesar tinta hitam tadi, maka nasihat apapun yang disampaikan kepada diri dia tidak akan mudah diterima. Artinya apa? Dia harus bertaubat terlebih dahulu sampai Allah kemudian membersihkan hatinya dan kemudian baru bisa menerima. Bagaimana caranya? Dipaksa. Berat Pak. Kita ambil contoh orang suka narkoba itu.
ngisap narkoba ya. Sabu atau abang lebih ngerti lah pokoknya. Sabu. Itu kalau sakau susah atau tidak mengembalikannya seperti manusia normal. Harus direhab dulu Pak. Harus direhab. Begitu Pak sama. Orang yang sudah mata hatinya sudah mati atau mata hatinya sudah tertutup dengan tinta hitam itu sulit untuk mengembalikan. Bahkan menerima nasihat orang itu susah. Sampai mohon maaf ketika Allah kemudian ada dua kemungkinan. Satu, Allah kasih dia cobaan, yang kedua Allah kasih dia azab di dunia. Barulah kemudian dia mau bisa kembali menjadi salah satu manusia yang tersadarkan. Nah Bapak Ibu, apa kaitannya dengan cerita yang kelompok 5? Semua perbuatan yang dilakukan oleh 5 kaum tadi yang di awal kita sampaikan, baik kaum Tsamud, kaum Ad, Nuh dan lain sebagainya, itu dikategorikan disebabkan karena 3 perkara tadi. Disebabkan oleh 3 perkara tadi. Bayangkan kelima-lima kaum tadi punya sifat cuma 3, dan sifat 3 itu kemudian terjadi pada saat ini, dilakukan oleh umat muslim saat ini. Oh, kalau manusia, umat manusia bagaimana? Ya kalau manusia baik muslim atau kalau kita ambil kalau non muslim mungkin mereka nggak ngerti. Tapi karena kita muslim sudah punya regulasi agama, kita sudah punya aturan dalam agama yang harus kita turuti. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita menuruti peraturan agama tersebut. Maka muncul kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan Bapak Ibu yang rajin ibadah. Sekarang kita tengoklah nih, yang datang ke sini anak muda atau yang tua-tua? Yang udah mau mati Pak. Iya. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan, yang datang pengajian saja belum tentu hatinya bisa bersih. Bagaimana yang tak pernah datang pengajian? Itu satu. Kalaulah yang tua-tua ini, mohon maaf, yang tua-tua ini sudah selesai masanya, berarti besok masjid ini kosong. Kenapa? Yang muda-muda tak nampak. Ujian terberat itu bukan pada masa tua. Ujian terberat itu pada masa muda. Makanya kelebihannya adalah ketika anak muda itu beribadah dan taat kepada Allah, mereka yang paling diagungkan dan paling dicintai oleh Allah. Bukan yang tua saja. Yang tua memang dicintai, tapi kecintaan Allah terhadap yang muda jauh ketika mereka taat kepada Allah. Nah, maka kesimpulan terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kata Allah, kata Allah dalam hadis qudsinya, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad. Aku mencintai 3 perkara, tapi kecintaanku terhadap 3 perkara jauh lebih aku cintai. Kita ambil satu saja karena waktunya sudah habis. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, aku mencintai orang tua yang rajin beribadah, tapi kecintaanku terhadap anak muda yang rajin beribadah jauh lebih aku cintai. Artinya Bapak Ibu, yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhir zaman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan kecerdasan, dengan ilmu. Kalau kita tidak cerdas di akhir zaman ini, kita yang dibodoh-bodohi orang. Karena nanti kata Nabi, kelak di akhir zaman itu ada namanya juhal, ulama bodoh itu banyak. Dia ngaku ulama tapi dia bodoh, dia ulama tapi dia busuk, itu banyak. Pertanyaannya, kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak cerdas, kira-kira bisa tidak ulama itu membodohi kita? Bisa sangat. Dajjal itu kurang cerdas apa? Cerdas banget. Sehingga mohon maaf, ulama-ulama juhal itu nanti, ulama-ulama yang bodoh itu akan percaya dengan perkataan Dajjal. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Manfaatkan Ramadan ini untuk bisa membersihkan hati lebih dekat dengan Allah, agar kita bisa menjadi manusia yang muttaqin kelak di akhir, yang kemudian bisa mendapatkan gelar sebagai orang yang bertakwa, kemudian bisa mendapatkan kemenangan di Yaumal Id. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah berkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا فتح يا عليم يا عزيز يا غفر يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم دمر اليهود دمر اليهود دمر اليهود اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا أرحم الراحمين
اللهم يا رحمن اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل رمضان فيه بركة يا الله اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في رمضان يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته